Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Satrio dari Prodi Sastra Jawa 2025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang toleransi menggunakan dokumen Dignitas Humanae dan Lumen Gentium. Saya akan menggunakan konteks toleransi beragama di Indonesia, kajian kasus Sukabumi dalam terang Dignitatis Humanae dan Lumen Gentium. Presentasi ini bertujuan untuk melihat realitas toleransi beragama di Indonesia melalui kasus nyata yang terjadi di Sukabumi, lalu menganalisis menggunakan dua dokumen penting dalam Konsili Vatikan II, yaitu Dignitatis Humanae dan Lumen Gentium. Dua dokumen ini bukan sekedar teori gerejawi, tetapi fondasi moral dan teologis gereja dalam menghadapi pluralisme dan hubungan antar agama di dunia modern. Isu toleransi agama tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai persoalan martabat manusia dan identitas gereja. Karena itu, membaca kasus Indonesia melalui dua dokumen ini akan membantu melihat apakah praktik sosial kita sejalan dengan ajaran gereja Katolik atau justru bertentangan. Pendahuluannya adalah, walaupun Indonesia memiliki fondasi hukum yang menjamin kebebasan beragama, kenyataannya di lapangan masih menunjukkan adanya resistensi sosial terhadap kelompok keagamaan tertentu. Hal ini menandakan adanya gap antara kebijakan negara dan budaya masyarakat. Dalam Lumen Gentium, gereja dipahami sebagai sakramen kesatuan, artinya gereja tidak hanya harus mengurus umatnya, tetapi menjadi simbol dan agen persaudaraan manusia. Di sisi lain, Dignitatis Humanae menegaskan bahwa kebebasan beragama melekat pada martabat manusia, bukan diberikan oleh mayoritas atau negara. Artinya, toleransi bukan sekedar pelanggaran hukum sosial, tetapi juga pelanggaran martabat manusia. Lanjut ke slide ketiga. Teori yang digunakan adalah Dignitatis Humanae, atau diartikan hak imam tidak boleh dipaksakan atau dihalangi. Dalam Dignitatis Humanae, gereja menjelaskan bahwa kebebasan beragama bukan sekedar pilihan, tetapi hak fundamental manusia yang bersumber dari martabatnya sebagai makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara maupun masyarakat tidak boleh memaksakan atau mencegah seorang dalam menghayati keyakinannya. Ini sekalipun mengoreksi paradigma lama bahwa iman harus dilindungi dengan kontrol sosial atau kekuatan mayoritas. Sebaliknya, gereja sekarang menegaskan iman hanya otentik ketika muncul dari kebebasan. Yang kedua tuh Lumen Gentium. Dokumen ini memberikan gambaran identitas gereja sebagai sakramen persatuan. Berarti gereja harus menjadi jembatan antara manusia dan Allah, serta manusia dengan kesesamanya, tanpa memandang latar belakang agama, budaya, ataupun etnis. Jika gereja ingin setia dan taat pada identitas tersebut, maka sikap yang ditampilkan dalam konteks bukanlah kecurigaan, kecemasan, atau eksklusivitas, tetapi dialog, perjumpaan, dan kolaborasi kemanusiaan. Dengan kata lain, menjadi Katolik berarti membangun ruang perjumpaan, bukan pagar pembatas. Lanjut ke slide selanjutnya. Kasus yang terjadi di Sukabumi adalah yang pertama, data umat Kristen dibatalkan, yang dua tekanan sosial dan aparat, dan ketiga ketakutan konversi.
Pada kasus Sukabumi yang terdapat dalam sumber BBC Indonesia, sebuah kegiatan terkait umat Kristen yang dibatalkan setelah adanya tekanan sosial dari kelompok masyarakat. Yang menarik, pembatalan ini bukannya karena pelanggaran hukum, tetapi berdasarkan kekhawatiran bahwa kegiatan tersebut akan memicu keresahan atau dianggap sebagai bentuk penyebaran agama. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada pemahaman bahwa keberagaman adalah ancaman, bukan bagian dari konsistensi. Di sini terlihat jelas kebebasan beragama di Indonesia masih bersifat administratif dan belum menjadi budaya. Kerusakan sosial yang terjadi itu kerusakan fisik, terus yang kedua trauma psikologis, yang ketiga retaknya relasi sosial. Kasus Sukabumi bukan hanya tentang kaca yang pecah atau fasilitas yang rusak. Yang lebih berat adalah luka batin yang dibiarkan mengendap anak-anak dan remaja yang datang untuk mencari ketenangan justru pulang dengan rasa takut dan ketidakpastian. Pernyataannya, bagaimana mungkin pengalaman iman merubah menjadi pengalaman ancaman? Peristiwa ini mengingatkan bahwa ketika masyarakat tidak mampu menghormati iman yang orang percayai, bukan hanya kebebasan yang hilang, tetapi juga kemanusiaan, dan itu seharusnya menggelisahkan hati kita. Lanjut ke slide selanjutnya. Refleksi. Apakah iman kita membuat kita terbuka atau tertutup? Yang kedua, apakah kita benar-benar hidup rukun? Yang ketiga, apa yang hilang? Di dalam Dignitatis Humanae menegaskan bahwa iman hanya bisa tumbuh dalam kebebasan. Jika iman dibangun di atas rasa takut terhadap perbedaan, maka yang kita pertahankan bukan keyakinan, tetapi identitas semua yang rapuh. Di dalam Lumen Gentium mengingatkan bahwa gereja dipanggil menjadi tanda persaudaraan. Namun, kasus ini mengajak kita bertanya, jujur, apakah kita sungguh menghadirkan Kristus dalam masyarakat atau hanya menjaga kelompok kita sendiri? Ketika sebuah komunitas hanya melihat yang berbeda sebagai ancaman, maka empati hilang. Lalu perlahan merabat manusia tersebut menjadi target. Padahal Dignitatis Humanae berdiri pada prinsip bahwa martabat manusia tidak boleh ditawar, disyaratkan, atau dinegosiasikan. Kebebasan beragama bukan fasilitas umum, melainkan sebagai dari ciptaan Tuhan. Ketika kita lupa itu, kita kehilangan bagian penting dari kemanusiaan kita sendiri. Pesan dan saran, perubahan tidak dimulai dari regulasi, tetapi dari hati yang mau belajar memahami. Jika manusia dibebaskan dan dibesarkan dalam pola curiga dan kompetisi identitas, maka toleransi bukan kecelakaan, tetapi warisan. Gereja melalui Lumen Gentium dipanggil menjadi sakramen persatuan. Artinya, kita bukan hanya penerima ajaran, tetapi pelaku rekonsiliasi. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menghadirkan Kristus dalam ruang sosial yang retak. Ini membutuhkan keberanian, tapi juga kerendahan hati. Lanjut ke slide selanjutnya. Penutupan, peristiwa Sukabumi mengingatkan bahwa Indonesia masih belajar berjalan dalam keberagaman. Namun itu juga undangan. Apakah kita akan membiarkan
ketakutan memimpin atau memilih jalan penghormatan. Dignitatis Humanae memberikan fondasi moral. Lumen Gentium memberi identitas gereja. Kasus ini memberi realita. Tugas kita adalah menjahit keduanya agar gereja bukan hanya berbicara tentang toleransi, tetapi menjadi ruang di mana martabat setiap manusia dihormati. Karena pada akhirnya, iman yang tidak melindungi martabat manusia kehilangan arah dari Injil itu sendiri. Sekian dari saya pewartaan yang saya sampaikan. Terima kasih.